Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Senang sekali kemarin masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di minggu pertama di bulan November, yang artinya beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih lanjut untuk menaikkan puji-pujian dan mengikuti rangkaian ibadah, mari kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, saat ini Tuhan kami mengucap syukur anak-anak-Mu boleh dipertemukan kembali melalui ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati adik-adik yang berada di rumah. Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir, untuk adik-adik boleh penuh semangat dan sukacita di dalam mengikuti rangkaian ibadah hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap mereka di dalam mengikuti ibadah, dan tentunya Tuhan yang terus perlengkapi mereka. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengawali lagu pertama nih, kemarin mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan bernyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Pujian kita yang pertama dengan judul Hanya Dekat Allah Saja. Tema ibadah kita kali ini adalah bawalah harapan bagi sesama. Tentu kita kembali diingatkan bahwa kita sama-sama berharap hanya kepada Tuhan, karena harapan atau pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Asal kita senantiasa setia dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menopang kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan.
Mari kita naikkan pujian kita yang kedua, penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Luar biasa sekali adik-adik pujian yang barusan kita nyanyikan. Kita diingatkan kembali nih bahwa Tuhan Yesus itu sangat teramat mengasihi kita, karena Dia memegang kendali penuh atas kehidupan kita, termasuk masa depan kita adik-adik. Tuhan menjamin kehidupan kita. Nah, melalui harapan kita kepada Tuhan ini, tentu Tuhan pun menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari naikkan pujian kita yang ketiga, jadi berkat. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang. Kita semua harus jadi terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang. Kita semua harus jadi terang.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Johan. Adik-adik silahkan persiapkan hati adik-adik, termasuk persiapkan Alkitab, alat tulis dan buku catatan untuk sama-sama mencatat poin-poin penting apa nih yang harus kita catat dan yang akan disampaikan Tuhan kepada kita melalui Bang Jo. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Sekarang ketemu lagi dengan Bang Jo. Bang Jo harap di hari Minggu ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membawa harapan buat sesama. Oleh karena itu, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Seperti apa kehidupan yang membawa harapan buat sesama? Biarlah kiranya pada hari ini kami semua boleh belajar memahami, mengenal contoh-contoh kehidupan yang bisa kami teladani, yang bisa kami lakukan di dalam membawa harapan buat sesama kami. Tentu Tuhan, apa yang akan kami pelajari nanti dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kami ingin biar Tuhan Yesus saja yang memampukan kami untuk memahami, untuk juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ini telinga kami, ini hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik semuanya, yuk sekarang semuanya ambil Alkitab dan kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca. Kita akan membacanya dari kitab Yesaya. Ya, adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 6, mulai dari ayat yang pertama, ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau semuanya sudah memegang Alkitabnya, buka pasal 6, ayat 1. Kita akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-8. Oke? Bang Jo kasih kesempatan untuk mengambil Alkitabnya masing-masing kita. Yesaya pasal 6. Kita akan baca ya. Ya, adik-adik ikuti dari rumah saja. Bang Jo akan baca ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat,
ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama tadi. Adik-adik tahu tidak? Yesaya diundang Tuhan untuk melihat langsung kemahadahsyatan Tuhan. Yesaya menyaksikan langsung hadirat Tuhan. Jadi, kata lain, Nabi Yesaya mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat Tuhan langsung. Luar biasa bukan? Iya, itu atas izin Tuhan. Nah, Yesaya takut karena Nabi Yesaya tahu, Nabi Yesaya kan manusia biasa. Manusia yang mungkin tadi kita baca, dia takut mungkin pernah salah ucap. Ya kan? Salah dalam perbuatan, salah dalam pemikirannya. Nah, tetapi malaikat Tuhan disuruh Tuhan untuk mengambil bara dengan sumpit. Mengambil bara itu lalu menempelkan ke mulut Yesaya. Ini artinya apa? Adik-adik tidak boleh mengambil bara lalu tempel ke mulut, tidak boleh. Ini yang dilakukan oleh malaikat serafim itu untuk menguduskan Yesaya atas perintah Allah. Dan sejak itu lalu Allah menanyakan kepada Yesaya yang sudah kudus ini, siapakah yang aku utus? Maksudnya utus kemana? Tentunya Tuhan ingin Yesaya kembali ke tengah-tengah orang banyak, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan pengharapan buat mereka. Untuk menolong mereka, untuk menegur mereka, untuk kasih tahu bahwa ini tidak boleh melakukan, menyontek tidak boleh. Seperti itu. Ya. Bahkan adik-adik tahu tidak? Yesaya kembali ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah kehidupannya sehari-hari untuk memberi semangat buat orang-orang yang ditemuinya yang mungkin sedang bersedih, kehilangan papanya, kehilangan mamanya, kehilangan sanak saudaranya, mungkin ada pergumulan lain, ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Nah, adik-adik, seperti apa jawaban Nabi Yesaya? Adik-adik tahu jawaban Nabi Yesaya? Utuslah aku. Betul. Nabi Yesaya tahu bahwa Tuhan sudah membentuk Nabi Yesaya menjadi layak. Tadinya tidak layak. Karena apa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, tetapi karena kemurahan Allah, Allah melayakkan yang tidak layak itu. Hah? Adik-adik, jadi Nabi Yesaya tahu kalau Nabi Yesaya sudah Tuhan kuduskan, Tuhan bersihkan. Apakah Nabi Yesaya hanya duduk diam-diam saja, tidak mau bergaul dengan orang di luar sana? Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, sesudah mengenal Tuhan Yesus, sesudah bergaul mesra dengan Tuhan Yesus, sesudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh hanya duduk diam, hanya tenang-tenang saja, lalu tidak peduli sama orang-orang di sekitar kita. Tidak seperti itu. Tuhan ingin memanggil kita seperti Yesaya yang dipanggil Tuhan. Siapakah yang aku utus? Adik-adik jawab. Aku. Utuslah aku. Apa adik-adik? Siapakah yang akan Tuhan utus? Jawabannya apa? Aku. Sekali lagi. Siapakah yang akan Tuhan utus?
Angkat tangan, jawab, aku. Nah, seperti apa yang bisa adik-adik semuanya lakukan untuk membawa harapan buat orang lain? Adik-adik tahu? Melalui ucapan kita. Tidak boleh ngucapin yang kasar, tidak boleh ngomong yang jahat, ngomongin kasar tentang ngomongin yang kotor-kotor, nggak boleh. Ngomongin hewan-hewan, ngatain ke teman kita, nggak boleh. Kita dari mulut yang sama harus keluar berkat, harus keluar pujian, harus keluar nasihat, harus memberi semangat teman. Kalau ada teman yang sedih, katakan, jangan bersedih. Ada yang bisa saya doakan, itu adik-adik bisa menjadi doa buat teman-teman. Adik-adik sudah memberikan harapan melalui telinga. Kalau tadi melalui mulut, sekarang melalui telinga. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Memberikan pengharapan buat orang lain. Adik-adik bisa dengar dia cerita tentang kesedihannya. Adik-adik bisa mendengar apa yang menjadi keluhannya. Dengan dia bercerita saja, adik cuma dengar saja, adik sudah memberikan dia lega karena bisa cerita. Nah, kaki kita bisa membawakan harapan buat orang lain dengan kaki kita. Datangi teman-teman kita. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalau tidak bisa kita keluar karena masih ada pandemi, adik-adik boleh telepon. Hello, apa kabar? Kalau ada kesempatan, adik-adik bisa ketemu. Adik-adik bisa menghibur, datang ke rumahnya, berikan semangat, sapa dia. Ya, dengan tangan kita bisa menolong, meringankan bebannya. Mungkin ada yang bisa dibantu dia angkat, mungkin ada yang bisa dibantu dibersih-bersihkan. Keren. Nah, mulai sekarang harapan Bang Jo dan keinginan Tuhan Yesus adalah setiap kita semua harus membawa harapan buat orang lain. Oke? Jangan lupa adik-adik, kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah bertanya, siapa yang aku utus? Angkat tangan dan katakan, utuslah aku. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Yesaya 6 ayat 8b. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Diulangi ya, Yesaya 6 ayat 8b. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih teman-teman, selamat menghafal. Dadah. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Mani. Senang sekali nih ketemu lagi dengan Kak Tati. Kita akan membuat aktivitas sesuai tema kita, bawalah harapan bagi sesama. Nah, adik-adik pernah nggak merasa sedih? Ketika adik-adik sedih, ada seorang teman yang datang untuk menghibur dan menyemangati adik-adik. Pasti adik-adik merasa senang ya. Kita akan membuat kartu penyemangat. Kartu ini bisa kita berikan kepada orang tua, kakak, adik, ataupun teman kita yang butuh disemangati. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat kartu ucapan adalah Kak Tati siapin karton jilid ada 2 lembar yang warna biru dan warna merah. Lalu Kak Tati juga siapin kertas lipat, lem, gunting, pulpen, dan pensil. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, kita akan membuat kartu penyemangat buat orang-orang yang kita kasihi, termasuk mama papa. Contohnya seperti ini ya.
buat mama papa, terus kita akan buat hiasannya. Yuk kita mulai. Pertama-tama adik-adik ambil kertas lipat, lalu adik-adik lipat dibagi 2. Lalu adik-adik gunting bentuk sebuah hati. Nah, seperti ini, lalu adik-adik gunting ya. Nah, seperti ini. Kak Tati udah siapin gambar hati. Nah, seperti ini. Kak Tati udah siapin yang banyak. Lalu kita ambil lem. Nah, hati ini kita bagi 2 seperti ini ya. Kita lipat 2. Nah, semuanya dilipat. Setelah dilipat 2, adik-adik ambil lem. Nah, hati yang ini kita lem bagian belakangnya, lalu kita satuin. Sudah jadi seperti ini. Lalu kertas lipat karton jilid yang warna biru kita gunting. Nah, tapi lipat 2. Adik-adik boleh menggunakan gunting ya. Lalu ini karton jilidnya dilipat lagi menjadi 2 bagian. Nah, lalu dilipat lagi. Sudah seperti ini adik-adik. Nah, gambar hati yang tadi kita buat, kita tempel di dalam. Nah, Kak Tati bakal hias dan berikan kata-kata penyemangat buat teman atau buat saudara yang lagi ulang tahun atau lagi sedih. Kita boleh tulis kata-kata yang menyemangati teman kita untuk bisa lebih semangat dan tetap bersuka cita. Nah, Kak Tati mau tulis kartu ucapan penyemangat buat Amadea. Nah, di sini Kak Tati tulis jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ini dia kartu penyemangat yang sudah dibuat Kak Tati. Adik-adik bisa coba di rumah ya. Kartunya bisa diberikan kepada kakak, adik, mama, papa, ataupun teman adik-adik. Semoga adik-adik menjadi pembawa harapan bagi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar dengan bersikap yang baik, sopan,
mau menolong orang lain, dan bertanggung jawab. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan lewat perbuatan kita. Selamat mencoba adik-adik. Semangat ya. Dadah. Dengan demikian, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu, kita harus berdoa untuk menutupi ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kini kami tahu bahwa kehidupan kami yang sudah Tuhan tolong, yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan mau mati di kayu salib supaya mengganti kami yang berdosa ini. Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal. Tuhan yang sudah menjanjikan kami keselamatan ini. Dan Tuhan yang sudah melayakkan kami. Sekarang Tuhan, izinkan kami bisa mendapatkan undangan Tuhan, panggilan Tuhan, agar kami bisa Tuhan utus, Tuhan pakai, agar kami kembali ke tengah-tengah masyarakat dan membawa harapan buat masyarakat sekitar, buat teman-teman kami, buat tetangga kami, buat saudara-saudara kami. Kami ingin melalui ucapan kami, melalui pendengaran kami, melalui langkah kaki kami, melalui tangan kami, semuanya menjadi harapan buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa tanpa bantuan Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong kami, yang melayakkan kami, juga adalah Tuhan yang akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Tidak terasa kita sudah mengikuti rangkaian ibadah yang begitu panjang. Dan kami harap adik-adik senantiasa terus mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik melalui channel YouTube GKI Arca Manik. Dan tentunya di setiap minggu terakhir kita akan melakukan ibadah online melalui Zoom. Nantikan terus pengumuman-pengumuman penting lainnya di grup WhatsApp orang tua. Adik-adik selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Dadah!